Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, kita sudah lihat semua sumber yang Anda berikan. Iya, Dan ada satu naskah renungan singkat ini yang menonjol banget ya. yang soal menanggalkan masa lalu itu ya? Betul, intinya soal itu, tapi cara menggambarkannya itu loh. Seperti melepas pakaian kotor. Itu benar-benar mengubah cara pandang kan. Jadi ini bukan soal menunggu lupa, tapi sebuah aksi yang sadar. Tepat sekali, dan yang menarik adalah bagaimana tulisan itu memecahnya jadi sebuah siklus harian, gitu. Iya, benar. Nah, jadi misi kita kali ini adalah mengikuti perjalanan transformasi 24 jam ini. Kita akan lihat bagaimana sebuah keputusan di pagi hari bisa berkembang jadi perubahan identitas total saat malam tiba. Oke, menarik. Mari kita mulai dari pagi. Sumber Anda kan merujuk pada Efesus 4.22. Betul. Dan menyebut ini tindakan tegas. Artinya, ya, kebiasaan buruk seperti kesombongan atau keegoisan itu nggak akan hilang sendiri. Nggak akan. Tapi sejujurnya ini terdengar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan kan? Bagaimana sebuah keputusan di pagi hari bisa cukup kuat sih? Pertanyaan bagus. Gini, karena ini bukan sekedar niat, tapi lebih kayak sebuah ritual. Ritual. Iya, kalau kita lihat dari kacamata psikologi modern, ini mirip apa ya? Teori pembentukan kebiasaan. Pagi hari itu soal menginterupsi pola. Menginterupsi. Oke. Anda secara sadar bilang, hari ini, pakaian kotor itu nggak akan saya pakai. Anda belum melawan godaan apapun, Anda cuma sedang menetapkan standar untuk hari itu. Ini titik awal yang memberi Anda kendali. Oke, jadi pagi hari itu tentang menetapkan standar. Tapi kemudian kita keluar rumah kan? Nah, itu dia. Dan menyebut ini tindakan tegas. Artinya, ya, kebiasaan buruk seperti kesombongan atau keegoisan itu nggak akan hilang sendiri. Nggak akan. Tapi sejujurnya ini terdengar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan kan? Bagaimana sebuah keputusan di pagi hari bisa cukup kuat sih? Pertanyaan bagus. Gini, karena ini bukan sekedar niat, tapi lebih kayak sebuah ritual. Ritual? Iya, kalau kita lihat dari kacamata psikologi modern, ini mirip apa ya? Teori pembentukan kebiasaan. Pagi hari itu soal menginterupsi pola. Menginterupsi. Oke, Anda secara sadar bilang, hari ini, pakaian kotor itu nggak akan saya pakai. Anda belum melawan godaan apapun, Anda cuma sedang menetapkan standar untuk hari itu. Ini titik awal yang memberi Anda kendali. Oke, jadi pagi hari itu tentang menetapkan standar. Tapi kemudian kita keluar rumah kan? Nah, itu dia. Secara praktis. Gimana cara membangun benteng mental itu waktu kita lagi sibuk-sibuknya? Nah, ini langkah kedua dalam memutus kebiasaan. Mengganti rutinitas. Kalau pagi itu keputusan, siang itu lebih ke deklarasi. Deklarasi? Betul. Tulisan Anda kan menyarankan sebuah penegasan internal, saya tidak lagi punya hubungan dengan cara hidup itu. Oke. Ini bukan sihir ya, tapi ini melatih ulang otak Anda. Setiap kali godaan muncul, Anda nggak berdebat dengannya. Anda cuma ingatkan diri sendiri kalau Anda sudah pindah alamat. Wah, Anda bukan lagi orang yang tinggal di sana. saya suka banget analogi pindah alamat itu. Iya kan? Ini menggeser fokus dari melawan menjadi menegaskan identitas baru. Dan ini membawa kita ke bagian malam, yang menurut saya puncaknya nih. Berdasarkan Kolose 3:9, idenya adalah perilaku lama sekarang bukan cuma salah, tapi tidak pas lagi. Tunggu dulu, jadi perubahannya bukan dari berdosa jadi benar, tapi dari sulit dilawan jadi konyol. Kenapa pergeseran ke konyol ini penting banget? Karena disitulah transformasi sejati terjadi. Oke, Ini bedanya antara seorang perokok yang mati-matian menahan diri untuk nggak merokok, Hah? dengan mantan perokok yang udah 10 tahun berhenti dan sekarang malah nggak tahan sama baunya. Persis. Godaannya bukan lagi sesuatu yang harus dilawan. Godaan itu jadi tidak relevan, bahkan menggelikan. Jadi kayak nggak masuk akal lagi untuk melakukannya. Betul, analogi dalam catatan Anda orang dewasa mencoba memakai baju bayi itu sempurna banget. Anda nggak lagi lihat kebiasaan lama sebagai kenikmatan terlarang, tapi sebagai sesuatu yang absurd dan nggak pantas buat diri Anda yang sekarang. Jadi, kalau kita rangkum perjalanannya, semua dimulai dengan keputusan sadar di pagi hari untuk nggak mengenakan pakaian lama. Iya, sebuah komitmen. Kemudian diperkuat di siang hari dengan deklarasi bahwa kita sudah pindah alamat. Betul, identitas baru. Dan puncaknya di malam hari, saat kita lihat lagi pakaian itu dan berpikir, hah, saya pernah pakai itu? Konyol sekali. Sebuah perjalanan dari disiplin menjadi identitas. Tepat. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran untuk Anda bawa gitu ya. Seluruh kerangka yang Anda berikan ini kan fokusnya melepas yang lama. Benar, menanggalkan. Nah,
ini secara alami memunculkan pertanyaan berikutnya. Jika manusia lama adalah pakaian kotor yang sudah Anda tanggalkan dengan begitu sadar, pakaian baru seperti apa yang secara sengaja, secara sadar, Anda pilih dan kenakan setiap hari untuk menunjukkan siapa diri Anda sekarang?